Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita coba membahas tentang pemaafan, memaafkan, kemaafan. Mungkin ada banyak lagi versinya. Dalam bahasa Inggris kita sederhanakan itu dengan nama forgiveness. Kenapa topik ini menjadi suatu hal yang yang membuat saya ingin menyampaikannya? Karena sejauh yang saya tahu, banyak orang pas selesai memaafkan, baik itu di hari raya Idul Fitri ataupun Idul Adha, merasa dirinya itu udah bersih kembali, beranggapan kalau saldonya tuh udah nol gitu, udah kosong. Terus bolehlah mentalnya itu beranggapan ya bolehlah bikin dosa dikit-dikit lagi, nggak masalah. Nah, konsep itu yang menurut saya keliru. Ayo kita tengok, 1 minggu habis nuansa Idul Fitri aja, batinnya itu, karakternya itu, coba bandingkan dengan sebelum Ramadan. Saya kira ya nggak jauh-jauh beda ya. Kalau ada yang beda, pertama lihat situasinya, kedua lihat orangnya juga gitu. Yuk ke depan, mari kita sama-sama perbaiki hal ini gitu. Jadi besok pas di hari raya Idul Fitri ataupun Idul Adha, anggap saja kita diampuni oleh Allah maupun diampuni juga oleh manusia. Itu kan artinya kita udah suci kembali gitu. Pada momen itu seharusnya kita sudah kompatibel, ibarat komputer hardware-nya udah kompatibel untuk connect kembali dengan Allah gitu. Kalau bahasanya Al-Halaj, karakter kita itu jadi karakter Lahudiah gitu, karakter ketuhanan. Itu artinya kita bisa langsung plong connect pada yang di atas gitu. Nah, sekarang kita bahas satu sisi pemaafan atau forgiveness ini, bukan dari kacamata pemaafan terhadap Tuhan, terhadap Allah, tidak gitu, tapi pemaafan antara manusia dengan manusia lain. Hari ini entah itu di dalam politikan, entah itu di dalam organisasi, entah itu di dalam lingkungan sosial masyarakat, saya merasa melihat dan memperhatikan memang ada satu grup yang bukan satu grup kita, antara satu grup kita dengan grup yang lain itu malah terasa dengan adanya media informasi seperti ini tidak bisa memaklumi orang lain, tidak bisa memaklumi grup lain yang benar itu grup dia saja gitu. Terus grup yang si A itu anggap itu grup si A, ya. Grup yang si B juga beranggapan seperti itu terhadap grup si A gitu. Kalau kita pakai bahasa Al-Qur'annya mungkin ini kullu bismin bima ladaihim farihun. Setiap grup itu, ini katanya Al-Quran ya, setiap grup itu membanggakan kelompoknya masing-masing dan saling mencurigai kelompok yang lain. Silakan Anda cari ayatnya yang mana gitu. Nah, itu yang bikin saya nggak enak hari ini gitu. Itu pula yang menjadi pemicu saya posting di Facebook, dan itu juga yang jadi pemicu saya berhenti posting di Facebook.
Karena bagi yang ngerti saya itu posting di Facebook sih nggak masalah, itu nggak ada urusannya postingan di Facebook atau enggak gitu. Tapi bagi yang nggak ngerti gitu, wah rame, bisa jadi satu postingan itu setengah jam bisa 200 komen ya gitulah. Makanya saya lebih suka ngobrol di ruang privat kayak gini gitu. Jadi sebelum maafkan itu, mumpung besok kita Idul Adha, ada baiknya kita pahami dulu apa itu pemaafan dan maaf dalam konteks manusia ke manusia. Pertama, kita bahas secara akademisnya. Pertama, maaf itu proses. Kalau langsung biasanya itu bukan maaf. Basa-basi, nyenggol orang di pasar gitu, senggol, maaf gitu, itu bukan maaf gitu. Itu ya cuma spontanitas saja gitu. Maaf itu proses, tidak bisa serta-merta orang minta, ya mungkin orang bisa serta-merta minta maaf, tapi tidak bisa serta-merta memaafkan dia dulu gitu. Kondisinya gimana gitu, apakah harus ada deal lanjutan atau harus ada ini dan itunya gitu. Tapi saya harus tekankan kalau maaf itu adalah sebuah proses gitu. Kedua, maaf itu harus disengaja, benar-benar diniati. Itu syaratnya. Maaf pertama, maaf itu adalah proses itu. Kemudian maaf itu disengaja. Ketiga, maaf itu sukarela. Kan ada tuh gitu di infotainment atau di mana lah gitu. Kalau Anda tidak minta maaf dalam waktu 2x24 jam, maka saya akan laporkan ke polisi. Ya itu hakikatnya bukan maaf lagi, tapi cuma ketakutan ditangkap polisi aja, makanya minta maaf. Jadi itu bukan termasuk maaf gitu. Bukan termasuk pemaafan atau juga bukan termasuk forgiveness gitu. Maaf itu harus sukarela. Yang keempat, dalam maaf itu ada perubahan sikap mental sesudah meminta maaf atau sesudah memberi maaf. Dari tidak suka menjadi senang, menjadi memaklumi. Kalau batinnya masih belum bisa memaklumi, maka itu bukan maaf tapi basa-basi aja gitu. Ya udah saya maafin, karena kesel aja lihat orangnya, makanya ngomong ya udah saya maafin, cuma basa-basi gitu. Kayak kalian Idul Fitri kemarin, maaf ya kalian lah yang tahu mana yang maaf yang dari hati atau yang tidak gitu. Terus yang kelima, maaf itu dengan memaafkan atau memberi maaf, emosi negatif itu hilang. Entah itu dendam, ingin membalas atau yang lainnya. Emosinya kembali positif, bukan negatif lagi. Itu mari kita harus pahami dulu konsep maaf itu seperti apa. Pertama, maaf itu proses. Kedua, maaf itu sengaja. Ketiga, maaf itu sukarela. Keempat, ada perubahan sikap mental setelah meminta maaf atau memberi maaf gitu. Kelima, ada perubahan emosi, maksudnya ada emosi negatifnya tuh hilang gitu, hilang dari yang sebelum terjadinya proses pemaafan tersebut. Nah, sekarang kita bahas tentang kita udah paham ya mengenai maaf itu sendiri, apa itu maaf itu gitu. Sekarang kita bahas tentang miskonsepsi masyarakat, atau mungkin Anda sendiri yang sedang mendengarkan ini, ada kesalahpahaman tentang
maaf itu gitu, tentang pengertian maaf itu di dalam masyarakat kita gitu. Tapi ada perlu lah. Kesalahpahaman, miskonsepsi ini saya rangkum menjadi 6 bagian. Pertama, menganggap maaf itu diartikan kepada melupakan kesalahan dan menganggap tidak terjadi apa-apa sebelumnya gitu. Yang melupakan kesalahan seperti itu ya bukan pemaafan gitu. Ya coba aja kalau kalian diselingkuhi gitu, terus dimaafin gitu, terus lupa gitu, mau kayak gitu. Saya pikir enggak ya. Jadi maaf itu bukan berarti melupakan kesalahan dan menganggap tidak terjadi apa-apa gitu. Yang kedua, pemaafan adalah simbol kelemahan. Sama sekali nggak ada hubungannya dengan pemaafan dengan kelemahan gitu. Bahkan Gandhi pernah bilang gitu, Mahatma Gandhi, ya pernah bilang hanya orang-orang kuat yang bisa memberikan maaf. Tidak ada hubungannya antara pemaafan dengan kelemahan. Yang ketiga, pemaafan itu tidak adil karena bagi sebagian orang kan mikirnya maaf itu orang yang salah itu ya mestinya dihukum gitu. Kita harus pahami konsep maaf dan keadilan ini ya. Maaf itu levelnya berbeda loh dengan keadilan. Kalau keadilan itu mungkin levelnya ya hak seorang hakim ya harus memutuskan sesuai peraturan perundang-undangan. Kalau dia tidak memutuskan sesuai dengan peraturan yang ada gitu di zamannya itu, maka dialah yang salah karena dia tidak melakukan penghukuman. Tapi maaf ini level lebih tinggi daripada keadilan. Levelnya itu kalau bahasa Islamnya level ihsan gitu. Itu di atas adil, level ihsan itu di atas adil gitu. Kayak khatib Jumat biasa lah gitu yang bilang innama ya'muru bil 'adli wal ihsan bla 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 bla. Ya, dengan adil dan ihsan, adil itu ya adil itu hak, tapi maaf itu sesuatu yang lebih luhur daripada maaf itu levelnya ihsan, bukan adil lagi gitu. Dalam konsepnya gitu. Terus yang keempat, maaf hanya untuk orang yang kita kenal dan yang minta maaf gitu. Kadang-kadang gitu loh, orang-orang yang melakukan kesalahan itu tidak merasa kalau dirinya itu bersalah gitu. Terus ngapain kita capek-capek nungguin mereka minta maaf? Ya udah maafin aja gitu kan. Sederhana gitu. Yang kelima, maaf itu cepat dan mudah gitu. Tidak, maaf itu tidak cepat dan tidak mudah. Itu kembali ya ke pembahasan yang di atas tadi. Maaf itu berproses gitu. Orang itu perlu mengendap dulu untuk mempertimbangkan memberikan maaf atau tidak gitu. Kalau langsung dimaafkan biasanya itu tidak hakiki gitu. Ya saya maafin. Ya saya maafin. Ya raut wajahnya itu kelihatan. Kalau orang yang belajar psikologi dia ngerti itu mana yang betul-betul wajah memaafkan, mana yang tidak. Tapi yang lebih ngerti itu ya si pemberi maaf itu sendiri gitu, atau orang yang minta maaf itu sendiri gitu. Ya kemudian yang keenam, menganggap baik orang yang keliru melalui minta maaf gitu. Setelah dia melakukan kejahatan, setelah dia melakukan kesalahan, kemudian dia minta maaf dan otomatis dia menjadi orang suci lagi, orang baik lagi. Bukan kayak gitu. Yang kesalahannya itu tetap kesalahan gitu, tapi pemberian maaf ya diberikan gitu. Itu menurut saya yang keliru gitu. Jadi bukan berarti orang yang minta maaf itu selalu baik, tapi tetap
kesalahannya itu tetap dinilai sebagai kesalahan, tapi si pemberi maaf memaafkannya. Oke. Yang ke ya kayak gini ya. Mas maaf ya, besok kan kalian tuh istrinya pada sungkeman atau apalah gitu. Oh, suaminya bilang gitu, oh tunggu dulu, salahmu apa gitu, coba untuk satu-satu gitu. Duitmu yang kemarin sebenarnya aku yang ngambil loh mas itu. Terus ini itu, oh tunggu dulu, itu bisa rame itu, nggak jadi takbiran, nggak jadi sholat itu besoknya di itu kalau udah jujur kayak gitu kan. Jadi ya itulah miskonsepsi tentang pemaafan atau forgiveness itu. Kemudian yang mau saya sampaikan lagi, berilah maaf itu, maafkanlah, karena alasannya nggak main-main. Menurut saya alasannya nggak main-main. Memberikan maaf itu menyebabkan hidup kita menjadi tenang gitu. Hubungannya ini dengan dendam, kebencian, tidak percaya, curiga. Ya kalau kita nggak memberikan maaf kan biasanya kan orang nggak memberikan maaf itu ya dendam gitu. Itu benci gitu. Suka atau tidak suka, Anda menyadari atau tidak menyadari itu beban berat bagi fisik Anda, bukan hanya psikologis loh gitu. Bagi fisik Anda pun itu berat. Biar hidupnya tuh kita menjadi tenang, ya maafkanlah. Karena ada ungkapan yang mengatakan tentang kebencian itu kayak kita mau minum racun ya, bukan minum teh susu ini ya. Kayak kita minum racun tapi berharap orang lain yang mati gitu. Ya itulah dahsyatnya kebencian itu. Kita syukur mati kalau udah mati gitu, mati dalam keadaan bernyawa kayak gitu ya, sebab beban gitu. Hidup itu jadi beban. Jika kita tidak memaafkan, kita selalu tetap menyimpan kebencian dan dendam itu di dalam hati, ya energi kita habis untuk itu gitu. Ada quote dari Dr. Fakhrudin, mudah-mudahan udah jadi prof sekarang ya. Ada dua hal yang selalu membuat kita sibuk berpikir, maksudnya ada dua hal yang membuat di pikiran kita itu selalu sibuk. Satu, orang yang kita cintai. Kedua, orang yang kita benci. Jika orang yang kita benci ini kita maafkan, separuh energi kita bisa kita gunakan untuk hal yang lain. Jadi energi kita bertambah untuk hal yang lebih positif, hal yang lebih bermanfaat bagi kehidupan kita, entah itu bagi keluarga atau bagi siapa gitu. Jadi maafkanlah. Kemudian maaf itu menyembuhkan. Bahasa sekarangnya maaf itu bikin kita move on. Tidak ada yang memberikan maaf, artinya kita jika tidak kita memberikan maaf, artinya kita mengizinkan diri kita untuk terjebak pada masa lalu gitu. Rasa sakitnya masa lalu itu kita terjebak di sana jika kita tidak memberikan maaf. Ya walaupun meskipun tidak harus dilupakan, mari kita ambil pelajaran dari situ, dari kesalahan orang lain itu. Ya cuma kayak lihat spion aja gitu, kayak lihat spion, bukan berarti serta-merta dilupakan, tidak gitu. Cuma ya tak maafkan, namun jangan lupakan, ambil itu jadi pelajaran buat kita. Karena apa untungnya sih buat kita memendam benci itu di dalam tubuh kita gitu. Ya nggak ada untungnya gitu.
Yang ketiga, oke, ada gangguan sedikit. Yang ketiga, maaf itu membawa harmoni untuk kehidupan gitu. Maaf itu memberikan harmoni atau kehidupan. Nggak mungkin seorang itu bisa mendapatkan sesuatu yang baru tanpa memaafkan. Bagi saya seperti itu konsepnya itu. Tidak mungkin orang bisa mendapatkan sesuatu yang baru karena jika dia tidak memaafkan. Karena dia terjebak di masa lalu gitu. Sakit luka batin masa lalu itu masih kerasa. Kenapa masih kerasa? Karena dia tidak memaafkan. Kalau udah memaafkan, ya udah kita bisa move on gitu. Kita bisa memberikan hidup lagi. Gitu. Kemudian maaf membuat kita lebih realistis menghadapi dunia ini. Gitu. Kalau ketika benci itu masih ada di dalam dada, kita pikiran itu nggak realistis. Percaya atau tidak percaya, ketika Anda belum memberikan maaf, kita belum memberikan maaf kepada seorang atau apalah itu kejadian, buat pikiran kita itu nggak realistis gitu. Jadi maafkanlah gitu. Ya itu, saya mau bilang gimana ya, maafkanlah gitu. Anda mungkin bisa cari cara lain, browsing di Google atau tanya teman atau apa manfaatnya memaafkan itu. Pada saat ini saya tekankan itu betul-betul memaafkanlah. Yang kelima, mungkin ini agak jarang Anda sadari gitu. Memaafkan itu membuktikan kalau Anda juga manusia gitu. Jangan-jangan suatu waktu Anda loh yang butuh dimaafkan gitu. Kira-kira jika Anda di posisi orang yang tidak Anda maafkan sekarang, nanti suatu hari Anda berada di posisi orang tersebut, entah keceplosan, entah itu nabrak anak orang atau gimana, Anda butuh pemaafan gitu. Tapi orang itu nggak mau memaafkan Anda, terus Anda bisa apa gitu? Itu membuktikan kalau kita itu manusia gitu ya. Kita mungkin saja di hari depan mungkin melakukan kesalahan, entah itu disengaja atau tidak, dan kita membutuhkan maaf. So yang keenam, maaf itu ya kembali lagi, maaf itu memberi kita energi lebih, karena sebelumnya kita menghabiskan energi kita untuk membenci atau menyimpan dendam di dalam hati. Sekarang energi itu, separuh dari energi itu sudah kita lepaskan, dan energi itu bisa kita gunakan untuk memberikan perhatian yang lebih kepada entah itu keluarga atau tujuan yang lebih baik. Menurut saya ya itulah alasan-alasan kenapa kita harus memaafkan. Untuk di era damai seperti saat ini pemaafan itu menurut saya suatu hal yang wajib, bukan remeh-temeh gitu. Karena itu sangat menentukan apa yang akan terjadi ke depannya. Oke, sekian pembahasan kita malam ini. Billahi fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.